Hari ini saya berbicara kepada kita sebuah tema yang namanya first love, yang artinya kasih yang semula. Kalau bicara kasih yang semula, artinya cinta pertama pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Atau di tempat ini, bagi orang yang sudah berkeluarga akan memahami, yakni setiap hampir 100% yang sudah dewasa di tempat ini pernah mengalami yang disebut cinta pertama. Betul? Mama Dubu pernah mengalami cinta pertama ya? Ya? Nah, reaksi orang baru pertama jatuh cinta, yang pertama dia memiliki energi. Pasti dia mengalami yang namanya ada semangat baru. Nah, setiap rintangan yang ada bukan sebuah rintangan, tapi dengan mudah dihadapi. Oleh karena dia memiliki energi. Nah, itu yang disebut cinta pertama. Nah, tapi berjalannya waktu, kalau sudah mencapai apa yang dirindukan, orang yang sedang jatuh cinta, dia sampai ke pelaminan, dia akan berbahagia. Tapi setelah berjalannya waktu, maka tanpa disadari, cinta mula-mula, kasih mula-mula ini akan hilang. Alasannya sederhana, karena manusia atau pasangan itu terjebak dengan rutinitas. Karena hidup ini 90% itu rutinitas. Nah, maka dari itu hari ini saya menyampaikan supaya kita kembali pada kasih mula-mula, pada cinta kita kepada Tuhan. Nah, orang yang kehilangan kasih mula-mulanya bukan berarti dia berpisah dengan pasangan. Dia masih ada bersama-sama, tapi sudah berbeda. Sudah berbeda gaya bagaimana dia menjalani. Ya, sudah berbeda. Masih satu rumah, masih hidup bersama, tapi tidak ada semangat di dalamnya. Tidak ada energi. Nah, oleh karena apa? Karena telah kehilangan yang namanya kasih mula-mula. Nah, kita kepada Tuhan juga sama. Biasanya orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, pertama saya mengenal Tuhan puluhan tahun yang lalu, itu jam doa saya itu non-stop. Aduh, rasanya kalau nggak doa, kalau nggak ibadah, ada satu yang kosong di dalam hidup. Biar hujan-hujan, zaman dulu itu belum apa di daerah, di kampung atau di daerah di mana saya tinggal, payung belum ada. Kita ambil daun pisang. Untuk apa? Untuk melindungi diri dari hujan, untuk beribadah. Bahkan pulang tengah malam, tidak masalah. Tidak ada obor, nggak apa-apa, jalan aja. Oleh karena apa? Kecintaan. Dan pada waktu itu juga mujizat demi mujizat terjadi, doa apa saja terjawab. Saudara, kita ini makin hari makin bertumbuh. Yang seharusnya kecintaan kita kepada Tuhan harus makin bertumbuh. Oleh karena
nggak bertumbuh, kita terjebak dengan rutinitas sehingga gairah kita dengan Tuhan itu berubah. Sehingga banyak orang Kristen sulit melihat mujizat Tuhan. Bukan Tuhan jauh, tapi respon kita terhadap Tuhan itu yang hampir padam. Nah, maka dari itu hari ini ayo kita kembali untuk mencari wajah Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Ulangan pasal yang ke-6 ialah begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Saudara, pengalaman hidup pada zaman itu, saya katakan, makan aja susah. Makan aja susah. Dan pernah saya bercerita kepada anak saya, pengalaman hidup, makan nasi cuma 3 kali dalam seminggu. Sulit kan ini ya? Tetapi saudara, kesulitan itu bukanlah halangan untuk mencintai Tuhan. Semangat luar biasa. Dan di sana kita berdoa bersama-sama. Ya, secara mulai pelan-pelan. Ketika berdoa itu, gak ada beras, gak ada yang bisa dimakan. Tapi dengan tiba-tiba ada cara Tuhan bekerja. Tuhan memang gak turunkan dari surga langsung. Tapi dia bisa pakai orang lain. Ada aja orang minta tolong untuk jadi bantu. Dan akhirnya dengan berkat yang ada bisa kita membeli beras dan bisa makan. Dan ketika saya juga di sekolah Alkitab, saudara, di sana gak ada sponsor. Sekarang sekolah kita sekarang ada sponsor. Kalaupun ada makanan itu dijatah. Aduh, rasanya kalau kita orang daerah itu kalau nggak makan nggak kenyang, itu rasanya kurang pas. Ya kan? Biasa kan? Nah, dijatah makanan. Bahkan pada waktu itu dalam seminggu kita hanya makan ubi yang ditumbuk ya. Kalau enggak seperti dibuat seperti papeda. Kalau makan orang Ambon itu, papeda ya. Nah, bentuknya dibuat seperti itu. Kalau di daerah Pemandu, kalau beku ya. Nah, jadi ubi itu diparut, dipanasin air, lalu dimasukkan ke dalam dikucak-kucak. Kemudian diambil cabai, digiling, campur sedikit dengan asin, semua ngambil, dicelupkan, lep masuk. Nah, di sekolah kita sering mengalami itu. Bahkan pernah satu kejadian saudara, dalam asrama kami karena nggak ada makanan, makan ubi racun. Semuanya pada muntah. Ya keracunan, tapi nggak mati. Dan di situ saudara ada gairah yang luar biasa. Tuhan itu berbicara begitu mudah ketika di sekolah kita. Hidup dalam kesulitan, tapi tidak pernah mengalami itu sebuah bencana. Tapi Anda tahu, orang yang keluar dari sana, begitu diutus, penyertaan Tuhan sempurna dahsyat. Karena dibentuk. Ini kembali pada respon. Kesulitan hidup itu bukanlah alasan seseorang tidak bergairah dengan Tuhan. Sama seperti dulu Pak Santar waktu Bapak pertama jatuh cinta. Kesulitan apapun Bapak terobos, betul enggak? Rela berkorban. Tapi ini yang seringkali kita terjebak. Itu dari asa ketika sudah menjadi istri. Ketika sudah menjadi suami, harusnya itu harus meningkat lebih lagi. Pengorbanannya harus lebih. Nah, Tuhan berkata kepada orang Israel, waktu Tuhan berbicara ini, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, masuk ke padang gurun, dan itu Tuhan kasih pesan supaya mengasihi Tuhan. Tapi Anda tahu di padang gurun, mereka nggak perlu masak, nggak perlu beli makanan. Tuhan turunkan mana pun dari surga. Di balik ketaatan dan kesetiaan kita mengasihi Tuhan, Tuhan sediakan kehidupan.
Kehidupan itu menyangkut seluruhnya. Baik bicara hikmat, cara berpikir, cara bekerja, kreativitas, Tuhan sediakan saya. Saya mengatakan, sebodoh apapun orang, kalau dia ikuti apa yang saya katakan ini, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia mencari wajah Tuhan, dia serius merenungkan firman Tuhan ini dengan benar, dengan taat dan setia. Saya garansi Anda paling lama 6 bulan hidup Anda penuh. Serius. Baca firman dan doa yang sungguh-sungguh pasti berubah. Siapa bilang orang bodoh tidak berhasil? Nelayan itu, murid-murid Tuhan Yesus itu rata-rata mereka nelayan. Kecuali Lukas dan Matius. Tapi tokoh utama mereka bernama Petrus itu nelayan. Pendidikan nelayan itu SD tidak tamat. Tapi Injil bisa sampai kepada kita melalui orang-orang bodoh ini. Tapi orang bodoh yang mau belajar, yang mau memperbaiki diri, dan yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Pasti bisa. Ibu-ibu dalam rumah, siapa bilang pengangguran? Ambil doa minimal 1 jam sehari. Doa buat suami akan sukses. Dan kalau sudah sukses, dia akan berbalik hati lagi. Kenapa? Dia berhasil melalui doa seorang istri. Ya kan? Butuh doa. 1 jam doa, tambah lagi 2 jam. Ngerumpi aja bisa tahan sampai berjam-jam. Masa kalau Anda bisa? Ngerumpi 2 jam hanya mendatangkan dosa, betul tidak? Tapi doa justru mendatangkan berkah. Mungkin penghasilan kita cuma 2 juta sebulan, tapi bisa kita menikmati dengan hasil 10 juta. Cara gimana? Ya itu rahasia Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bertemu 5.000 orang, tidak ada makanan, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dari 5 roti 2 ikan ini bisa dinikmati oleh 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti kalau ada yang bawa anak, bawa istri, berarti kurang lebih 15.000. Kalau hanya bawa 1 anak. Artinya ada intervensi Tuhan di dalamnya. Dalam setiap keadaan kita. Dalam rumah tangga dan ekonomi kita, Tuhan campur tangan. Betul, fakta mengatakan hasilnya cuma 2 juta. Tapi Tuhan bisa lipat gandakan itu, lebih dari itu. Bisa 10 juta, bisa 20 juta. Suka-sukanya Tuhan. Amin. Hari-hari ini keluarga-keluarga harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Tantangan lebih berat. Biaya hidup itu anak-anak, mulai dari kandungan sampai dia nanti menikah, baru selesai urusan. Dari kandungannya udah pengeluaran. Biaya kan? Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin bisa. Dan Tuhan rindu kita supaya kita mengasihi Tuhan. Nah, di sini kehidupan disediakan. Karena sumber segalanya adalah Tuhan, bukan yang lain. Imamat 18, dia bilang begini. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah. Jadi hidup kita itu ditentukan sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikannya. Apa awalnya? Ku yakin saat Kau berfirman, ku kuat saat Kau berlomba. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
Ku aman karena kau menjaga. Ku menang karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Semuanya bersumber dari bisa kita hidup. Ada orang mengatakan, emangnya gereja kamu bisa kasih makan? Betul, memang enggak. Tapi gereja mengajarkan kamu bagaimana kamu hidup. Apa yang saya sampaikan hari ini mengajarkan kita bagaimana hidup secara berkelanjutan. Bukan sementara, tapi pada kekekalan. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Di dalam perjanjian lama diajarkan kita begini. Cara mengasihi Tuhan itu pertama, Keluaran 23:25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu atau nasi makananmu, nasi goreng makananmu, Chinese food yang kamu makan, ya, tidak berubah dari penyakit, kolesterol dan sebagainya. Dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah kamu. Sehat. Banyak orang yang kaya, tapi dia jadi langganan dokter karena sakit penyakit. Jadi apapun yang kita kerjakan, makan dan minuman, Tuhan memberkati. Ada kualitas. Kualitas itu begini. Kalau Anda di seorang tentara, saya dulu pernah mengajar di sana. Ada makanan pil besarnya segini. Tapi Anda tahu, itu satu pil itu bisa kita makan, bisa 1 bulan kita makan. Karena kualitas. Bayangkan, hanya 1 biji saja membuat orang bisa tidak makan 1 bulan penuh. Berarti makanan itu punya kualitas yang luar biasa. Ini terpaksa dimakan di medan pertempuran di mana tidak ada makan. Hebat. Dan tidak terhidrasi karena tidak ada minuman. Luar biasa. Karena ada kualitasnya. Nah, Keluaran pasal 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Dengan beribadah. Dalam perjanjian lama, orang yang melanggar kekudusan hari Sabat, dia akan dihukum mati. Jadi begitu pentingnya namanya hari Sabat. Begitu luar biasa. Dan itu harus benar-benar dipelihara. Karena ada hukum. Semuanya hukum tertulis. Dan siapa yang melanggar, dia akan mati. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara, bilang gini, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ibadah itu penting. Cuma 2 jam minggu itu, dalam hari minggu itu cuma 2 jam kita ibadah. Waktu kita bekerja dari Senin sampai hari Sabtu bisa. Maka dari itu kita harus manfaatkan hari Minggu ini beribadah dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan pujian yang disediakan. Nyanyikan penyembahan yang disiapkan. Belajar menyembah Tuhan secara spontanitas. Tidak boleh kita menjauhkan diri dari pertemuan. Oleh karena itu, saudara, setiap orang Kristen, setiap kita harus tertanam dalam gereja lokal. Dan juga harus punya komunitas yang sehat. Bukan komunitas sembarangan. Harus punya gereja lokal. Gereja lokal itu yang bertanggung jawab depan Tuhan, senantiasa mendoakan kita. Dan harus punya komunitas yang sehat. Yang tentu di sini bukan saling menghakimi, bukan saling menjatuhkan, tapi di dalamnya saling menguatkan satu dengan yang lain. Ibadah yang disertai kerinduan dan kecintaan kepada Tuhan harus kita lakukan. Harus kita miliki dalam diri kita. Hanya itulah yang mampu menyelamatkan kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Paulus berkata kepada Timotius, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek Tuhan, nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, ternyata ibadah itu tak gampang juga, walaupun cuma 2 jam ya dalam seminggu. Kalau ada komunitas berarti kurang lebih 4 jam. Ternyata nggak mudah, perlu latihan, perlu keseriusan. Apa aja bisa ada pasti ada gangguan. Sebab selanjutnya Paulus mengatakan latihan badan terbatas gunanya. Ya, apa itu salah satu latihan badan? Jadi olahragawan ada batasnya. Seorang olahragawan yang ikut dalam pertandingan dalam umur tertentu harus pensiun. Ya. Kalau pebulu tangkis paling tinggi 35 tahun ya. Betul ya? Kalau pebulu tangkis pensiun. Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Apa? Mukjizat, kesembuhan, berkat, keberhasilan. Di situ ada. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, yang sekarang, maupun untuk hidup yang akan datang. Ada masa depan. Nanti saya akan posting sebuah video YouTube seorang yang mencari Tuhan dan seorang juga yang ateis. Itu ada perbedaan yang luar biasa. Nah, seorang yang mencari Tuhan ini begitu teliti ratusan tahun kemudian ada 2000 keturunannya, semua orang ibadah. Tapi selanjutnya juga orang yang sama sejaman dengan dia ada seorang ateis. Dia punya keturunan, tapi semua keturunannya selalu bawa kerusakan. Jadi dampak kita hari ini beribadah itu yang menikmati anak-anak kita. Kontribusinya anak-anak kita. Meskipun hari ini kita belum melihat anak kita berhasil membawa perubahan, tapi di selanjutnya itu tercatat dalam sejarah. Nanti saya akan posting itu. Ya. Nah, untuk kita bisa tertanam dan memiliki komunitas diperlukan komitmen agar tidak mudah patah semangat. Minggu lalu saya mengatakan, gereja itu bukan kumpulan orang yang sudah benar. Catat ya, gereja bukanlah kumpulan orang yang sudah benar, yang sudah sempurna. Tapi gereja adalah kumpulan orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya dan menyerahkan hidupnya untuk diperbaiki dari hari ke hari. Nah, oleh karena itu pasti terjadi kesalahpahaman dalam gereja
pasti terjadi perbedaan pendapat. Nah, kalau kita tidak memiliki hati yang teguh, memiliki semangat untuk tidak mudah patah, maka di dalam gereja kita bisa hilang. Kita bisa kecewa di dalam gereja, yaitu teman-teman seiman. Paham ya? Nanti ke depan kalau terjadi demikian, saya sudah ingatkan, pasti terjadi. Bahkan kepada saya pun saudara bisa kecewa. Karena saya juga terus belajar memperbaiki diri untuk lebih baik. Nah, untuk bisa menjaga baik, kita menjaga hati, kita harus belajar dan mau menjaga hati. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita yang menjaga hati, bukan orang lain. Ya, ada pesan teman saya dulu di kantor, bilang begini, dalam hidup ini kita harus berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Tapi kita tidak bisa menghalangi orang untuk tidak menyakiti hati kita. Tapi juga kita bisa memilih untuk sakit hati, atau kita bisa memilih untuk belajar dari kejadian itu, supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Artinya kembali pada pilihan. Nah, kemudian dikatakan jangan supaya ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ternyata orang yang hatinya kepahitan, kecewa dalam gereja, bukan hanya dirinya loh yang tercemar, tapi orang lain juga. Kenapa? Orang ini akan mengeluh ke sana sini, menceritakan hal negatif. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua tercemar. Nah, orang yang diceritakan itu mungkin yang mendengarnya nggak kenal siapa itu orang. Tapi karena cerita satu orang ini, orang yang mendengarnya ikut benci juga. Ikutan benci, betul nggak? Ikutan menghujat, padahal orang itu dia nggak kenal. Dia hanya dengar cerita dari si A. Nah, pernah nggak dengar cerita kayak gitu? Pernah. Nah, oleh karena itu harus belajar dan mau menjaga hati. Bukan orang lain menjaga hati kita yang menjaga hati. Jangan sembarangan kita berikan telinga mendengar hal-hal yang tidak membangun kita. Tapi belajarlah mendengar orang-orang yang membangun kita. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, dampak manifestasi dari hubungan kita dengan Tuhan, apa yang terjadi? Yaitu mampu menghormati orang tua. Kenapa Alkitab mencatat menghormati orang tua? Karena ada orang tua juga yang menyebalkan, betul nggak? Kadang-kadang dalam konseling ada orang tua yang semuanya sendiri. Tapi kita harus hormati. Kenapa? Itu bagian kita menghormati. Kalau orang tua kita nggak melakukan bagiannya, itu urusannya Tuhan. Betul nggak? Bagian kita tetap hormat. Karena bagaimanapun orang tua kita punya track record yang baik dalam hidup. Ini dia. Matius 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Keluaran 20. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kalau mau panjang umur itu bukan rumus lain, rumusannya takut akan Tuhan dan hormati orang. Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Coba cek kita. Oke lah, misalnya kita nggak punya apa-apa,
orang tua tiba-tiba minta tolong. Biasanya orang kalau nggak punya itu sangat sensitif perasaannya, betul nggak? Jadi saudara, katakan dengan cara yang rapi, yang sabar. Kita doa, kalau ada berkat saya akan kirim. Itu jawabannya benar. Ya doain aja ya Pak, supaya ada berkat dalam minggu ini. Kalau sudah ada saya kirim. Misalnya, bukan sudah nggak mau ngasih, tapi dengan bahasa membentak-bentak. Itu nggak benar. Orang tua itu ya, nggak usah dia mau kutuk pada anak. Begitu hati dia terluka aja dari sikap anaknya, itu bahaya gitu. Bahaya. Jadi berbahagia yang masih punya orang tua, ada kesempatan untuk memberikan rasa hormat. Nah, kemudian juga manifestasinya adalah mampu mengasihi sesama tanpa syarat. Pertanyaannya, siapa sesama manusia? Nah, Alkitab berikan rumus siapa sesama manusia itu. Minggu lalu saya sudah sampaikan ini ya. Seorang Samaria yang berhati. Baca aja langsung, saya nggak usah saya bacakan detail, panjang. Seorang Samaria ini dirampok. Bukan hanya dirampok, tapi juga dipukuli sampai setengah mati. Pada waktu itu lewat seorang imam. Dia lihat, lalu kemudian menyingkir. Dia biarkan orang itu tergeletak. Lalu kemudian juga lewat seorang Lewi. Dia melihat juga dari kejauhan, lalu dia menyingkir. Imam ini bisa bicara tentang imam Lewi. Seorang imam itu bisa bicara sebagai seorang pendeta seperti saya. Lewi ini bisa bicara sebagai jemaat Tuhan, yaitu kita semua. Tetapi saudara, lewat yang bernama orang Samaria. Orang Samaria itu adalah orang Israel yang pernikahannya campur, lalu kemudian mereka dikucilkan dan disingkirkan sehingga mereka tinggal di kota disebut Samaria. Nah, orang Samaria ini, dia melihat orang yang dirampok ini, dia muncul rasa belas kasihan. Lalu kemudian dia datangi orang ini yang membalut luka, dibawa ke penginapan, dia berikan tumpangan, dia bayar pakai uangnya. Lalu dia berpesan kepada pemilik penginapan, saya titipkan ini Pak. Dan kalau masih kurang dari apa yang saya titipkan ini, besok akan aku kembali di sini dan aku akan membayar. Lalu kemudian dalam ayat selanjutnya dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut kamu? Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kan ceritanya sebelum itu ada seorang pemuda yang ingin mencobai Tuhan Yesus dan ingin membenarkan diri ya. Dan dikatakan hukum Taurat saya sudah lakukan di masa muda saya. Luar biasa ini, menghormati orang tua sudah. Tapi ketika sampai ke ayat ini, langsung terdiam. Kenapa? Karena anak muda ini dia sangat kaya luar biasa. Karena ayat selanjutnya, dalam Matius selanjutnya, oke, kamu udah sempurna, tapi satu hal lagi supaya kalau kamu ingin sempurna, jualah segala hartamu dan bagikan bagi orang miskin, lalu ikutlah. Anak muda ini langsung ciut hatinya. Sebetulnya Tuhan hanya menguji hatinya, motivasinya kepada harta atau kepada Tuhan. Tuhan juga nggak konyol, betul nggak? Dia kan konyol, hanya menguji hati. Karena apa? Ketika dia ikut Tuhan pun bisa terjadi pelipat ganda. Betul? Ketika 12 murid Yesus meninggalkan nelayannya,
Jadi serangga lain, pertanyaannya, mereka miskin gak? Mereka tidak miskin. Mereka justru diberkati. Kenapa? Karena mereka ada di sumbernya. Mengasihi orang yang berjubah, ini gak gampang. Waktu yang lalu, pernah kami bicara sama Bu Isti, ada orang yang istilahnya yang pernah menyakiti kita. Lalu kemudian ada orang bercerita, kita mau begini, udahlah. Itu sejak orang itu jalan hidupnya. Kita nggak perlu mau tahu urusannya dia. Tapi kalau dia datang kepada kami, dia butuh pertolongan. Kalau kami bisa, kami pasti tolong. Amin. Oh, nggak gampang loh, udah menyakiti kita. Memang sebetulnya kita nggak perlu mau tahu jalan hidupnya, terserah dia kan, betul. Tapi yang terpenting kalau dia datang kepada kita, yang butuh pertolongan, saya pastikan diri dan kami pastikan diri pasti menolong kalau kami mampu. Sekarang saya tanya, apakah kita mau seperti itu? Siapa melakukan itu? Amin. Kamu udah dimaki-maki, kamu sudah dihina-hina. Itu gak mudah. Tetapi juga gak boleh konyol ya. Gak boleh konyol. Orang ini juga perlu nasihati ketika dia datang. Ya. Kita tetap tolong, tapi juga harus kita ingat. Itu penting. Jangan seenak gundulnya, ternyata gampang juga ya. Dibodoh-bodohin. Gak boleh. Kita harus tetap ingatkan. Nah, ini ayat ini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan bilang disambar geledek, tidak perlu. Walaupun hati, tapi jangan sampai keluar di mulut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Tetapi jika seterung lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kau menemukan bara api di atas kepalanya. Nah, untuk bisa kita melakukan dengan kasih mula-mula, dengan semangat yang baru, ya, kita perlu membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena Dia yang berikan kemampuan untuk kita melakukan. Nah, ada 4 cara bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama, doa harus. Sesibuk apapun kita, harus doa. Ya, nggak usah lama-lama lah, mungkin kalau udah sibuk banget, ya minimal 5 menit harus doa. Ini penting. Karena doa itu nafas orang percaya. Yang kedua, pujian harus ada. Sambil bawa motor juga bisa nyanyi kan? Bisa nggak? Bisa. Sambil jalan juga. Sekarang saya kata anak-anak juga doa. Kadang nyetir mobil juga sama, berdoa. Jadi nggak ada alasan nggak bisa doa, nggak bisa memuji Tuhan. Melalui penyembahan. Harus. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan. Sekarang ada Alkitab Voice, YouTube-nya juga ada ya. Kalau nggak sempat baca Alkitab, nggak apa deh. Minimal di YouTube ada Voice Alkitab. Dalam 1 hari Anda bisa baca satu Injil. Kan tinggal dengar. Udah Tuhan kasih kemudahan. Tuhan sudah kasih HP elektronik yang bisa ada Alkitabnya. Sudah ada aplikasi Voice juga, tinggal mendengar. Sekarang tinggal kita mau atau tidak. Apakah di download? Pak, saya nggak ada kota. Nggak apa-apa, saya akan download nanti.
Siapkan flash disk. Gampang. Yang penting bisa punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Sampai di sini. Mari kita kerjakan dengan iman. Tuhan berkati kita semua.